توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kitabul Jami' dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bab kedua, bab albir wasilah, bab albir wasilah, yaitu bab tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi, ya, dan menyambung silaturahmi. Ini pembahasan sangat penting karena setiap kita biasanya ada orang tua, ya, mudah-mudahan masih hidup, dan ada juga yang sudah meninggal. Kita harus tahu berbakti kepada mereka ketika masih hidup dan tatkala sudah meninggal dunia. Kemudian juga setiap kita pasti punya kerabat, ya, punya kerabat, maka kita harus tahu mereka punya hak-hak yang harus kita tunaikan, yaitu dengan menyambung silaturahmi, dan bahaya jika kita tidak menunaikan hak mereka sehingga terputus silaturahmi. Jadi bab kedua ini berbahas tentang dua perkara, albir wasilah, ya. Albir wasilah. Albir maksudnya berbakti kepada kedua orang tua. Wasilah maksudnya silaturahmi. Tentunya berbakti kepada orang tua adalah puncak dari silaturahmi, ya. Ini adalah puncak dari silaturahmi. Jadi silaturahmi lebih lebih umum daripada albir. Albir biasanya berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa disebutkan khusus albir wasilah? Karena berkaitan dengan berbakti kepada orang tua memiliki hukum-hukum khusus spesial, ya, yang lebih khusus daripada masalah silaturahmi. Tapi kita akan bahas tentang silaturahmi. Sebelumnya kita akan bahas bahwasanya ada perbedaan antara silaturahmi dengan menyambung tali-tali persaudaraan, ya. Silaturahmi lebih khusus berkaitan dengan rahim, adapun menyambung tali persaudaraan berkaitan dengan sesama kaum muslimin dan sama kaum mukminat. Ini adalah dua hal yang berbeda, ya. Dua hal yang berbeda, ya. Saya tuliskan di sini menyambung tali persaudaraan tidak sama dengan menyambung silaturahmi. Kalau menyambung tali persaudaraan ini umum, mencakup selain kerabat, selain keluarga dan kerabat. Kalau silaturahim, maka ini khusus buat rahim, khusus buat kerabat rahim. Ya, ada kerancuan yang tersebar di masyarakat ketika mereka menganggap tali persaudaraan secara umum dianggap sebagai silaturahmi. Sering mereka berkata, misalnya saya sering dengar, kita bikin acara reuni lulusan tahun 98 kayak, tahun 2000 kayak, tahun 72 kayak, ya, atau tahun berapa, ya, mereka mengadakan reuni, kata mereka, untuk silaturahmi. Padahal yang peserta reuni tersebut bukan kerabat. Tentu ini sebenarnya bukan dalam istilah syar'i, bukan silaturahim, tapi dia tali persaudaraan, yaitu ziaratul ikhwan atau ikhwah persaudaraan, ya. Itu ada pahalanya, tapi ini lebih spesial. Ini yang datang dalam silaturahmi, yang datang dalam banyak dalil, ya. Ini punya keistimewaan, ini juga punya keistimewaan. Tapi yang kita bahas sekarang adalah tentang silaturahmi. Ini yang mau kita bahas tentang silaturahmi. Ketika
seorang salah paham dengan merancukan dua istilah ini. Sebagian orang menyangka dia sudah menyambung silaturahmi, padahal tidak ya. Contoh dia berbuat baik sama temannya, ya, dia pergi ke gurunya, dia menyangka dia sudah menyambung silaturahmi. Kita inilah kirim makanan buat guru deh, ini buat ustadz kayak, buat kawan kayak, kita nyambung silaturahmi. Itu bukan nyambung silaturahmi, itu namanya memperkokoh tali persaudaraan. Ya. Nah, sehingga terkadang dia bermusuhan sama adiknya, dia bermusuhan sama kakaknya, dia bermusuhan sama kerabatnya, dia merasa tidak apa-apa karena dia merasa sudah menyambung silaturahmi dengan teman-temannya. Padahal ini dua hal yang berbeda. Jadi ini perlu diperhatikan. Gara-gara fenomena ini juga tidak bisa membedakan antara tali persaudaraan secara umum dengan silaturahmi. Akhirnya terkadang sebagian orang baik sama orang-orang jauh, tapi sama orang dekat dia kurang baik. Dia bisa jadi baik sama teman-temannya, sama teman lamanya, tapi sama kakak sama adiknya dia tidak perhatian. Dia tidak perhatian, dia tidak pernah bantu, dia tidak pernah telepon. Tapi kalau sama kawan-kawannya dia lama cocok ya. Jadi sehingga karena dia menganggap itu sama. Dia menganggap dua hal sama, padahal dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Ini namanya menyambung tali persaudaraan, ini namanya silaturahmi. Baik. Kita akan bahas berikutnya adalah kerabat ya. Model-model kerabat. Kerabat secara umum ada 3 ya. Bil musaharah, karena pernikahan. Kemudian bir radha'ah, karena persusuan. Terakhir bin nasab, karena senasab. Ya ini. Taib. Bil musaharah, karena pernikahan, yaitu seorang laki menikah dengan seorang wanita, maka terjadilah persaudaraan di antara mereka. Bapak mertua, ibu mertua, ipar-ipar, ya ini contohnya mertua, ipar. Ini semua adalah kerabatan karena pernikahan. Asalnya ini mereka bukanlah kerabat. Biradha'ah, persusuan, karena susuan ya, sama-sama menyusui pada seorang wanita. Dan Nabi SAW bersabda, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Persusuan menimbulkan pengharaman sebagaimana nasab. Sebagaimana nasab, persusuan menimbulkan pengharaman sebagaimana nasab ya. Jadi kalau ada seorang ibu menyusui seorang anak sampai 5 kali, khamsa radha'at, yang 5 kali susuan, yang sekali susu dia melepaskan, dia nyusu kemudian dilepas. Meskipun dalam satu majelis, bisa jadi majelis berbeda-beda, tapi dia nyusu lagi, dia lepas. Nyusu lagi lama, terus dia lepas sendiri, ya, tidak dilepaskan, dia lepas sendiri. Sampai 5 kali, mungkin 2 kali pagi, atau besok lagi 2 kali, atau setiap hari sekali. Sampai 5 kali, maka ibu tadi menjadi ibu susuan. Anak tadi menjadi anak susuan. Dan ini hukumnya sama seperti anak kandung dari sisi pengharaman, bukan dari sisi warisan. Warisan tidak berlaku. Anak susuan tidak mendapatkan warisan, tidak saling mewarisi dengan ibu susuannya. Tetapi dari sisi pengharaman, jadi mahram, maka berlaku ya. Demikian juga ibu susuan tadi, kalau dia punya anak-anak, misalnya seorang wanita ya, misalnya namanya Yanti, kemudian menyusui seorang anak laki namanya Agus ya. Agus ini anaknya orang, tapi disusuin sama Yanti. Yanti ini punya anak-anak seperti Sinta misalnya, Wardah misalnya ya, Salma misalnya. Dia punya 3 anak perempuan. Sinta, Wardah dan Salma ini sama Agus jadi anak-anak
saudara sepersusuan. Saya kasih gambaran deh misalnya. Ini misalnya Yanti ya. Yanti menikah dengan misalnya Santo misalnya misal dengan Iwan misalnya. Dari Yanti bernikah dengan Iwan punya anak-anak. Anak-anaknya adalah Salma misalnya. Kemudian Salma, kemudian misalnya Wardah. Kemudian anaknya juga Sinta misalnya. Ya. Jadi Sinta, Wardah dan Salma adalah anak dari Yanti dan Iwan. Kemudian ternyata Yanti menyusui Agus. Disusui 5 susuan. Agus ini adalah anaknya dari misalnya anak dari misalnya Joni sama misalnya Maya misalnya. Ya. Dari pernikahan Joni dan Maya ada beberapa anak, diantaranya Agus. Agus, kemudian diantaranya adalah misalnya Rifki misalnya. Rifki, terus misalnya lagi satunya Syuaib misalnya. Perhatikan. Jadi Maya dan Joni punya anak 3 orang, Syuaib, Rifki dan Agus. Yanti dengan Iwan punya anak 3 orang, Sinta, Wardah dan Salma. Ketika Yanti menyusui Agus 5 susuan, maka jadilah Yanti ibu susuan Agus. Agus jadi mahramnya Yanti. Ya. Iwan jadi bapak susuan Agus ya. Iwan jadi bapak susuan Agus ya. Sinta, Wardah, Salma ya. Atau saya biar mudah ya. Jadi apa? Ini anaknya perempuan aja deh. Anaknya perempuan misalnya. Mohon maaf. Ini laki-laki. Misalnya yang disusuin adalah Sinta. Kemudian laki-laki misalnya Agus, Joni misalnya. Jangan Joni. Kemal misalnya. Baik, perhatikan di sini. Saya ulangi. Syuaib, Rifki dan Sinta anaknya Maya dan Joni. Yanti dan Iwan menikah punya anak Agus, Kemal dan Salma. Nah, ketika Sinta disusui oleh Yanti 5 susuan, maka Yanti menjadi mahram menjadi ibu susuan dan Iwan menjadi mahram bagi Sinta. Yanti jadi ibu susuan Sinta. Iwan jadi mahram pada Sinta karena Iwan bapak susuan Sinta. Kenapa? Karena susu yang diberikan kepada Sinta adalah berasal dari Iwan. Ketika Iwan menggauli Yanti, maka akhirnya punya anak dan akhirnya punya susu. Susu tersebut diberikan kepada Sinta, maka jadilah Iwan sebagai bapak susuan. Agus, Kelma dan Salma semuanya adalah saudara susuan Sinta. Semuanya saudara susuan Sinta. Dan ini hanya berlaku kepada Sinta saja. Adapun Syuaib, Rifki, Maya dan Joni tidak ada hubungannya dengan keluarga ini. Ya, tidak ada hubungannya. Jadi saya ulangi. Terputus ya. Yang ini semua tidak ada hubungannya. Yang punya hubungan dengan mereka hanya Sinta, ya. Sinta mahramnya Agus, mahramnya Kemal, saudara sepupunya Salma. Sinta mahramnya Iwan, mahramnya Sinta. Yanti ibu susuan Sinta. Ya, karena seakan-akan Sinta adalah anak kandung Yanti, ya. Seakan-akan adalah anak kandung Yanti. Yanti dan Iwan. Anak kandung Yanti dan Iwan. Adapun Syuaib boleh menikah dengan Salma. Rifki juga boleh menikah dengan Salma karena mereka bukan bukan mahram. Demikian juga Joni misalnya nikah dengan Salma boleh, nggak ada masalah, ini nggak ada. Jadi yang ini nggak ada hubungannya, cuma Sinta yang berhubungan dengan mereka. Itu yang disebut dengan saudara susuan. Ini juga kerabat.
Kemudian model kerabat yang ketiga namanya nasab, ya, dengan nasab. Bin nasab. Senasab. Nah, senasab ini yaitu itu yang disebut dengan rahim. Ini yang disebut dengan rahim. Karena silaturahim, rahim itu rahim ibu, berasal dari rahim ibu. Jadi seorang punya kerabat nasab, maksudnya dia satu rahim dengan satu nenek, nenek dari sisi ibu, nenek dari sisi bapak, itu namanya satu nasab atau satu rahim. Nah, khilaf di kalangan para ulama, mana di antara, karena nasab kan banyak, kita punya sepupu pertama, sepupu kedua, semuanya kembali kepada kakek pertama, kakek kedua. Mana yang wajib bagi kita untuk kita sambung? Ya, karena nasab ini luas ya. Nasab ini luas, satu nasab. Khilaf ulama. Khilaf siapa dari kerabat rahim yang wajib disambung? Khilaf. Ada 3 pendapat ya, 3 pendapat. Yang pertama adalah hanya yang mahram. Tidak boleh dinikahi. Nikahi seandainya jenis kelamin berbeda. Yang kedua adalah yang ahli waris. Yang ketiga adalah semua yang punya hubungan nasab, wajib. Tapi ini 3 pendapat di kalangan para ulama. Mana yang lebih kuat di antara 3 pendapat ini? Tapi yang pertama hanya yang mahram saja yang tidak boleh dinikahi seandainya jenis kelamin berbeda. Misalnya seorang dengan anak laki-lakinya. Jelas anak laki-laki tidak boleh nikah. Tapi kalau laki-laki ini seandainya adalah perempuan, maka tidak boleh menikah, ya. Maka itu berarti kerabat yang wajib untuk disambung. Secara sederhana yang mahram saja. Jadi kalau saya bilang ini seorang, ini lelaki seorang, atau apa namanya, dia punya ayah, kemudian punya ibu, kemudian dia punya anak, dia punya saudara, ya. Saudara, saudari, ya, misalnya kandung, ya. Kandung, atau misalnya seayah atau seibu, anak-anak. Kemudian anak ada di bawahnya lagi cucu. Di bawahnya saudara ada ponakan. Kemudian ada ayah, ada di sini ada nenek kakek dari ayah. Ini juga ibu, ada nenek kakek. Kemudian dari ayah ada tante, om. Dari ibu misalnya ada bibi, paman, ya, taruhlah gitu ya. Paman, bibi. Baik. Ini semua adalah, kalau saya boleh katakan, inilah yang wajib. Ini pendapat yang kuat. Inilah yang wajib.
wajib disambung. Ini yang wajib disambung. Ini semua adalah mahram. Kita sama anak kita mahram, sama cucu kita mahram, sama ponakan mahram, sama saudara seayah, saudara kandung, saudara ayah, saudara seibu, paman, bibi, tante, om, ini semuanya mahram kita. Ini yang wajib untuk kita sambung, perhatikan. Ini yang wajib, ya. Adapun anak tante, anak om, sepupu, maka ini tidak. Sepupu kan ini? Anak tante, anak om, sepupu. Sama di sini juga. Sepupu tidak wajib. Sepupu bukan mahram. Bukan mahram. Dia kerabat tapi dia bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Nah, kalau sepupu ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Hukumnya apa? Sunnah. Sepupu. Tidak wajib. Yang wajib adalah yang mahram, karena kita boleh menikah dengan sepupu kita. Kita boleh menikah dengan sepupu kita. Ini pendapat pertama. Pendapat ini yang saya rasa pendapat paling kuat. Ya. Ini paling kuat karena inilah mahram. Karena kita mau silaturahmi dengan sepupu, kalau dikatakan wajib sementara dia bukan mahram kita. Tapi kita disunahkan, dianjurkan sama sepupu. Tapi tidak sampai pada derajat wajib. Yang paling utama adalah yang ring satu. Jangan sampai seorang perhatian sama sepupunya, sementara kakak kandungnya, adik kandungnya, atau kakak seayah, seibu, dia tidak perhatikan. Inilah yang saya katakan adalah yang wajib untuk disambung. Maka kita cek-cek sama diri kita. Sudahkah kita menyambung silaturahmi dengan tante, dengan om, dengan paman, saudara ibu, dengan bibi, kakek nenek, ya, anak-anak, cucu, ini semua adalah mahram. Baik. Ini pendapat yang menurut saya paling kuat, ya. Ya, yang paling kuat, yang terkuat. Pendapat terkuat. Ada pendapat kedua. Ini pendapat ini. Pendapat kedua adalah yang ahli waris. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, kalau tidak salah dipilih oleh Nawawi rahimahullahu taala. Yang wajib kita sambung adalah yang ahli waris. Selama saudara kerabat kita bukan ahli waris, maka tidak perlu kita wajib sambung silaturahmi. Ingat ya, kita nyambung kerabat semuanya sunnah. Kita bicara yang wajib ini. Mana yang wajib? Sama sepupu pertama, sepupu kedua, kita nyambung selama masih sama fam sama kita. Satu kakek ketemu dengan kakek kedua, ketemu kita semua di kakek ketiga, tidak ada masalah. Ini semua adalah kerabat, ya, disunahkan. Tapi kita bicara sekarang dikhilafkan mana yang wajib. Ada yang mengatakan yang wajib hanya ahli waris. Namun pendapat ini kurang pas, ya. Kenapa? Karena banyak dari kerabat yang bisa jadi bukan ahli waris kita. Contohnya siapa yang bukan ahli waris? Contohnya bibi. Bibi bukan ahli waris. Bukan ahli waris bibi. Dia tidak bisa jadi masuk dalam warisan sama sekali. Ya, kalau paman mungkin. Tapi kalau bibi enggak. Padahal kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil Kata Nabi, bibi itu seperti ibu. Ya, harus seorang menyambung silaturahmi dengan bibinya. Ya, artinya yang ahli waris. Sementara bibi tidak jadi ahli waris, ya. Namun kita wajib untuk menyambungnya. Oleh karenanya pendapat yang kedua kurang tepat. Pendapat yang ketiga, semua yang punya hubungan nasab, kalau kita bilang ini juga mengambil pendapat yang ketiga, maka ini jangkauannya terlalu luas. Karena kita secara umum punya hubungan nasab sampai kepada Nabi Adam. Berarti semua manusia kalau tidak dibatasi, semua manusia adalah kerabat. Karena kita semua keturunan Adam dan Hawa. Ya, kalau kita wajib berbuat, kalau gitu percuma pembahasan silaturahmi. Jadi Allah alam bisa pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama. Inilah yang wajib, yang ini harus kita perhatikan, namanya ring 1. Ya, kita bilang ring 1. Setelah ini ring 2, sepupu ring 2. Ya, ini semua ring 1, ring 2 kita perhatikan, tetapi tidak sampai pada derajat wajib. Nah, dari sini perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi model kerabat ada 3. Ada musaharah, model pertama dengan pernikahan, ada kedua dengan radha'ah, ada ketiga dengan nasab. Yang dimaksud dengan rahim ini, yang ini. Ini yang dimaksud dengan rahim. Yang dimaksud dengan rahim itu yang ini. Ya. Bukan yang model pertama, bukan model kedua. Bukan model pertama, bukan model kedua. Kita secara umum disuruh berbuat baik sama kerabat. Ini kerabat dekat sama kita, ini keluarga. Dengan musaharah pernikahan, dengan ipar-ipar kita, dengan mantu-mantu, ya, mertua-mertua, ipar-ipar, mantu-mantu, ya.
mantu-mantu ya, mertua-mertua ya, ipar-ipar, mantu-mantu. Ini semua ya, menantu itu semua adalah kita berkeluarga dengan mereka karena terjadi pernikahan, tapi bukan satu nasab dengan kita. Ya, kecuali kalau ada pernikahan di antara sama nasab ya. Tapi kalau ini namanya apa namanya? Persaudaraan bukan karena nasab tapi karena pernikahan. Nah, kita dianjurkan berbuat baik sama mereka sebagaimana kita dianjurkan berbuat baik sesama saudara kita yang satu susuan. Tetapi tingkatannya masih rendah, lebih tinggi ini. Ini yang datang dalil-dalil menyuruh kita untuk menyambung silaturahmi. Jadi jangan sampai seorang salah dalam skala prioritas. Salah dalam skala maksudnya bagaimana? Dia lebih perhatian terhadap kerabat dari sisi pernikahan, kerabat dari persusuan daripada yang karena rahim, ya. Bagaimana terjadi sebagian suami misalnya lebih perhatian kepada kerabat istrinya daripada kerabatnya sendiri. Dia dianjurkan berbuat baik sama istrinya, berbuat baik sama kerabat istrinya, tapi yang prioritas tetap kerabat dia, kakak, adiknya, pamannya, tantenya, omnya, karena itu yang Allah sebut dengan rahim. Ya. Orang yang sebut dengan rahim dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan perintah untuk menyambung silaturahmi. Jadi ini perlu diperhatikan karena terjadi kepincangan. Seperti contoh di antara kepincangan, misalnya seorang laki lebih perhatian pada mertuanya, ibu mertuanya daripada ibunya sendiri. Ini salah total. Gimana dia menyamakan ibunya dengan ibu mertua? Atau istrinya menuntut, kamu sudah kasih ibu rumah, ibuku juga dong kasih rumah. Tidak boleh. Ini beda ya. Saya dengan ibu saya adalah silaturahmi, dengan ibumu adalah dengan musyawarah, beda. Ya, seorang suami yang baik berusaha membantu istrinya untuk berbuat baik sama ibu dan bapaknya. Dia bantu, semoga dia dapat pahala. Tapi dia dituntut untuk menyamakan antara ibu kandungnya dengan ibu mertuanya, maka ini kesalahan yang fatal. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Ya, tidak sama antara ibu mertua dengan ibu kandung. Sama, mau disamakan ipar-ipar dengan kakak kandung dan adik kandung, nggak bisa. Kamu kasih adikmu, iparmu juga kasih dong adik saya. Enggak. Kita berbuat baik sama keluarga istri, wajib kita berbuat baik sama keluarga istri. Tapi tidak boleh kita samakan saudara kandung kita dengan kerabat kita dari istri kita. Semuanya disuruh berbuat baik, tapi ada skala prioritas. Jangan sampai terbalik, sebagian lelaki didominasi oleh istrinya, perusahaannya dipegang oleh istrinya, oleh kakak istrinya, oleh adik istrinya, sementara kakak dan adiknya sendiri tidak dia pedulikan. Sehingga seluruhnya dikuasai oleh keluarga istri. Ini banyak terjadi terutama di tanah air. Maka seorang harus waspada ya. Dia berbuat baik sama semuanya tapi semua ada skala prioritas. Wallahu a'lam bishawab. Tolong di foto terus dihapus. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan menyambung silaturahmi ya. Seperti dalam Al-Qur'an bahwasanya orang menyambung silaturahmi sebab masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi walladzina yufuna bi ahdillahi min ba'di mitsaqih walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi, kata Allah, walladzina yasiluna ma amara Allahu bi ayyusal, dan orang-orang yang menyambung silaturahmi yang Allah perintahkan untuk menyambungnya ya. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqubad dar
jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyambung silaturahmi yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Orang yang khawatir dengan hisab yang buruk, yang takut kepada Rabb mereka dan khawatir dengan hisab yang buruk. Orang-orang yang bersabar karena mencari wajah Allah Subhanahu berharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berinfak dari apa yang kami berikan kepadanya, kemudian juga membalas keburukan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqubad dar, maka mereka itulah akan mendapatkan kesudahan yang baik. Apa kesudahan tersebut? Jannatu adnin, mereka akan masuk dalam surga yang kekal. Yadkhulunaha wa man shalah min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan mereka masuk bersama orang tua mereka yang saleh, bersama istri-istri mereka dan suami mereka yang saleh, dan bersama anak-anak mereka yang saleh. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat masuk menemui mereka dari pintu-pintu di surga. Malaikat berkata, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian wahai penghuni surga atas kesabaran kalian. Fa ni'ma uqubad dar, sebaik-baik kesudahan kalian, ya, tempat tinggal. Lihatlah di sini isyarat bahwasanya silaturahmi adalah sebab utama masuk surga, ya. Sebab utama masuk surga. Karena Allah jelaskan orang yang silaturahmi yang Allah perintahkan masuk surga. Kemudian juga dan isyarat bahwasanya silaturahmi butuh kesabaran. Walladzina sabaru butigaa wajhi rabbihim. Orang yang sabar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bersabar bukan apa tapi ikhlas. Dalam kesabaran dia ikhlas, ya. Bukan karena takut dicerca, dicela, tidak. Dia sabar dan ikhlas. Oleh karenanya menyambung silaturahmi butuh kesabaran. Karenanya ketika malaikat memberi salam kepada mereka, malaikat berkata, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Ini menunjukkan bahwasanya silaturahmi adalah sebab masuk surga dan butuh dengan kesabaran. Sebagaimana kita tahu, ya, tidak mudah kita berinteraksi dengan kerabat, dengan keluarga, tidak mudah kita bisa menyambung silaturahmi, tidak mudah kita bisa menghadapi keburukan akhlak mereka misalnya. Ini semua butuh perjuangan. Makanya silaturahmi adalah bentuk kesabaran yang merupakan sebab masuk surga. Kemudian juga dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyuruh untuk berbuat baik kepada kerabat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Akan tapi kebajikan adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan kepada malaikat, kepada para nabi. Kemudian kata Allah, wa atal mala ala hubbihi, dan orang yang berikan harta yang dia cintai kepada dzawil qurba, kepada kerabatnya. Jadi dia punya harta, dia suka dengan harta tersebut, kemudian dia berikan kepada kerabatnya, ya. Dia bukan kasihkan barang bekas, dia bukan kasih barang yang sudah mau rusak, tapi dia suka dengan barang tersebut. Apakah uang ataukah barang? Wa atal mala ala hubbihi, dia suka dengan harta tersebut dan dia berikan kepada kerabatnya. Ini perlu perjuangan, ya, perlu perjuangan. Kita semua suka dengan uang, siapa yang suka dengan uang? Suka dengan harta, tapi kita harus berikan kepada rahim-rahim kita, kepada kerabat kita kalau kita ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat ini, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil, Allah mendahulukan karib kerabat daripada anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa ibnis sabil, orang kehabisan bekal di jalan, ya. Allah mendahulukan untuk berbuat baik kepada kerabat. Karena kalau berbuat baik sama kerabat dua pahala, pahala sedekah sama pahala menyambung silaturahmi, dan dua-duanya pahalanya besar. Pahala sedekah pahalanya sendiri, menyambung silaturahmi pahalanya sendiri, sangat besar. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Berikanlah kepada karib kerabat haknya. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin, baru kemudian orang miskin, wa ibnas sabil, baru kemudian ibnus sabil. Sekali lagi Allah mendahulukan penyebutan karib kerabat daripada orang miskin dan daripada ibnus sabil. Kemudian juga innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba, ya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, dan memberikan kepada karib kerabat. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain misalnya wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah sebut siapa duluan? Wa bidzil qurba, kerabat dulu. Kemudian baru Allah sebutkan anak yatim, miskin,
Jadi selalu kalau diurutkan dalam Al-Qur'an yang diprioritaskan selalu kerabat ya. Maka kita harus berjalan dengan aturan Al-Qur'an. Maka jangan sampai seorang, tadi saya katakan dia sama orang lain begitu perhatian, tetapi sama kerabatnya sendiri tidak perhatian. Saya dapati ada kawan ya, luar biasa, saya kalau ke rumahnya dijamu, tetapi dia punya masalah sama kerabatnya ternyata, masalah sama adiknya, sama kakaknya, ribut sudah lama tidak bertemu, sampai orang tahu mereka berdua bertengkar. Mereka berdua bertengkar. Padahal mereka saling menyayangi, tapi ada keegoan, entah yang kakak yang ego, entah adik yang ego, sehingga tidak nyambung-nyambung ya. Ini contoh berbuat baik sama orang jauh, sama orang dekat sendiri tidak perhatian. Ini fenomena seperti ini ada ya, sama orang jauh baik, sama orang dekat, kerabat sendiri tidak perhatian. Sebenarnya orang Masya Allah telepon sama teman-temannya, kakak adiknya nggak pernah ditelepon, nggak pernah dikunjungi, nggak pernah diajak ke rumah. Orang-orang lain disuruh ke rumah terus, dia jamu, mungkin ada ria ya ingin pamer atau, tapi sama kerabatnya sendiri tidak. Ya, ini salah dalam skala prioritas. Kita berbuat baik sama siapa saja, tapi karib kerabat tetap menjadi nomor satu ya. Karib kerabat tetap menjadi nomor satu. Itulah di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan pentingnya seorang menyambung silaturahmi. Taib. Bagaimana dengan kerabat yang kafir? Kita punya kerabat ya yang kafir. Apakah kita wajib untuk menyambung? Kerabat yang kafir atau non muslim ada dua. Kalau itu ayah dan ibu, maka wajib meskipun mereka kafir. Karena telah datang perintah secara khusus tentang ayah dan ibu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan ya, yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah taat kepada keduanya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Jadi meskipun kedua orang tua kafir atau musyrik, Allah tetap menyuruh berbuat baik kepada kedua orang tua ini. Bahkan kita dapati pendapat sebagian ulama Malikiyah berpendapat, yakin maksudnya betapa mengagungkan tentang berbuat baik sama orang tua meskipun kafir. Mereka berpendapat bahkan kalau orang tuanya misalnya Nasrani, kemudian minta dibelikan khamar, nak belikan khamar, belikan bir, apakah dia wajib membeli atau tidak? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya ulama Malikiyah berkata wajib dia belikan karena khamar dalam agama mereka boleh. Khamar dalam agama mereka boleh. Atau dia mengatakan, nak tolong antarkan ibu ke gereja. Nak tolongkan antar bapak ke gereja. Ya. Sebenarnya ulama Malikiyah berkata wajib karena ke gereja itu dalam agama mereka baik. Sebagai minum khamar tidak jadi masalah. Ya. Kita mengantar mereka sudah keyakinan mereka dan itu tidak jadi masalah ya. Ini pendapat sebenarnya ulama, namun dibantah oleh sebagian ulama yang lain, ulama Malikiyah yang lain juga, dan Rasulullah mengatakan tidak. Bahwasanya kalau mereka menyuruh kepada yang haram dalam agama kita tidak boleh kita lakukan ya. Jadi tapi kalau boleh dalam agama mereka, ini pendapat sebagian ulama, kalau boleh dalam agama mereka kita tidak apa-apa. Misalnya mereka minta belikan sutra, ini pendapat. Selama itu boleh dalam agama mereka, maka apa yang diperintahkan kedua orang tua kalau kita mampu melakukannya maka wajib kita lakukan. Ini pendapat sebagian ulama Malikiyah. Namun yang benar wallahu a'lam bishawab, meskipun itu boleh dalam agama mereka, tapi kalau haram dalam agama kita maka tidak boleh kita lakukan. Karena Allah mengatakan wala ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, kalau kita antar orang tua kita yang Nasrani misalnya ke gereja, berarti kita mendukung dia untuk berbuat kesyirikan. Atau dia minta belikan khamar, kita belikan, kita bantu dia untuk teler misalnya, nggak boleh. Untuk dia mabuk, nggak boleh ya. Dan itu hukumnya haram. Oleh karenanya, maksud saya menyampaikan khilaf masalah ini untuk menunjukkan bahwasanya para ulama bahas orang tua yang kafir, wajib kita berbakti kepada mereka, wajib meskipun kafir. Jangankan kafir, bahkan yang maksa kita untuk berbuat syirik, kita jangan ikut, jangan nurut sama mereka, tapi tetap kita wajib berbuat kebaikan kepada mereka. Apalagi orang tua yang tidak kafir, misalnya orang tua yang meninggalkan kita masih kecil, orang tua yang menzalimi kita misalnya, ya kita berbuat baik sama mereka. Nah, itu orang tua khusus, meskipun kafir tetap wajib untuk berbakti kepadanya. Nah, bagaimana dengan kerabat yang kafir, misalnya adik yang kafir, kakak yang kafir, atau sepupu yang kafir dan yang lainnya? Pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab bahwasanya kalau mereka kafir maka silaturahmi tidak wajib, tetapi hukumnya sunnah, dianjurkan. Sebagaimana dalam hadis
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya bacakan lamma hadis riwayat Muslim, lamma unzilat hadhil ayah wa anzir ashiratakal aqrabin, ketika turun firman Allah wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan, maka Rasulullah SAW menyeru kepada orang Quraisy. Orang Quraisy semuanya kerabat Nabi. Ya, kerabat Nabi secara umum sama-sama kabilah Quraisy. Dan kabilah Quraisy sangat luas. Semakin kecil Bani Hashim, semakin kecil lagi Bani Abdul Muttalib, semakin kecil lagi ya. Ya, tapi secara umum Quraisy semuanya kepada Qusay bin Kilab, bahkan lebih tinggi lagi kakek yang keberapa, entah ketujuh keberapa, itu semua Quraisy. Maka Rasulullah manggil mereka, dan mereka penghuni kota Makkah. Fajtama'u fa'amma wa khassa, maka mereka pun kumpul, lalu Rasulullah SAW memanggil mereka dengan panggilan umum dan panggilan khusus. Kata Nabi, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, angkidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian daripada api neraka. Kemudian dia Bani Murrah bin Ka'ab, kemudian dia lebih kecil lagi, kakek yang kakek yang jauh, Ka'ab bin Lu'ay. Kemudian Rasulullah turun kepada kakek berikutnya yang di bawah lagi. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, tadi Ka'ab bin Lu'ay, sekarang Murrah bin Ka'ab. Wahai anak-anaknya keturunan Murrah bin Ka'ab, selamatkan diri kalian dari neraka jahanam. Kemudian ya Bani Abdi Syams, Rasulullah turun lagi sampai Bani Abdi Syams, ya. Angkithu anfusakum minan nar, ya. Ya Bani Abdi Manaf, ini mulai kakeknya Nabi. Ya, Abdi Syams itu kakek yang lain. Abdul Manaf beda, ini kakeknya Nabi, ya. Angkidhu, ya, ini kan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay punya anak Abdul Manaf, punya juga Abdul Syams. Dia kemudian Rasulullah fokus kepada kakeknya. Ya Bani Abdi Manaf. Setelah itu Rasulullah lebih turun ke bawah lagi. Ya Bani Hashim, wahai keturunan Hashim, ya. Kakeknya yang lebih bawah lagi. Kemudian selamatkan diri kalian dari neraka jahanam. Kemudian ya Bani Abdul Muttalib, kakeknya langsung. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Saya ulangi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya, ya. Sekarang sampai pada kakeknya yang langsung, ya Bani Abdul Muttalib, wahai anak-anak Abdul Muttalib, angkidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka jahanam. Kemudian dia sebut pada anaknya, putrinya, ya Fatimatu, wahai Fatimah, putri Muhammad, angkidhi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari neraka jahanam. Fa inni la amliku lakum minallahi syai', aku tidak bisa menolong kalian dari Allah sama sekali. Tapi kemudian Nabi mengatakan di akhir hadis, ghairu anna lakum rahiman, tapi kalian punya hubungan rahim dengan saya, kita sama-sama satu kakek. Sa'abulluha bibilaliha, dan aku akan membasahi rahim tersebut dengan airnya, yaitu aku karena terjadi pemutusan silaturahmi di antara mereka seperti suatu yang panas, maka perlu disirami, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ini isyarat dari Nabi, kata kiasan bahwasanya aku akan menyambung silaturahmi meskipun kalian musuhiku, aku akan menyambung silaturahmi dengan kalian. Ini dalil bahwasanya dianjurkan untuk menyambung silaturahmi, karena Nabi mengatakan ghairu anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha, hanya saja kalian denganku punya hubungan rahim, aku akan membasahinya. Ini dalil bahwasanya menyambung silaturahmi meskipun kafir dianjurkan. Meskipun kafir dianjurkan. Apalagi kalau ada niat untuk mendakwahi mereka, lebih dianjurkan lagi. Tapi tidak sampai pada derajat wajib. Yang wajib tadi yang kita sudah jelaskan, rahim yang wajib, yang tadi yang mahram, yang kita bilang tadi link 1. Adapun selain itu maka tidak sampai pada derajat derajat wajib, ya. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar, silaturahim al-kafir, kata Ibnu Hajar, menyambung silaturahmi orang yang kafir, rahim yang kafir, kerabat yang kafir, yang bagi taqiduha bima idza anasa minhu ruju'an anil kufur. Hendaknya dikaitkan dengan kalau dia mengharap agar mereka bisa kembali ke kekufuran. Aw raja'an yakhruja min sulbihi muslim, atau diharapkan nanti dari ini punya anak yang muslim. Kama fi surah lati studilla biha wa hiya du'aun nabi, sebagaimana dalil yang dijadikan dalil itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang-orang Quraisy, ya, untuk menyelamatkan diri mereka dari neraka jahanam. Jadi kalau seorang memutuskan silaturahmi dengan orang kafir, kerabat kafir, ya, maka ia tidak dikatakan memutus silaturahmi, ya. Apalagi kalau orang kafir tersebut jelas melakukan kekufuran, ya,
dia tidak cari masalah ya, tidak ribut dengan orang kafir, enggak, dia berusaha berbuat baik sama mereka karena tetap aja rahim. Itu adalah rahim yang dianjurkan untuk berbuat baik, apalagi diharapkan masuk Islamnya. Tapi seandainya terjadi keributan sehingga terputus silaturahmi, tidak dikatakan yang putus silaturahmi. Karena putus silaturahmi dikatakan bagi orang yang rahimnya adalah seorang muslim. Adapun kafir tidak wajib untuk menyambung silaturahmi. Tapi tidak boleh kita kemudian melakukan kezaliman kepada saudara-saudara kita yang kafir. Ini aja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang pertanyaan, saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ibu. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik. Ustaz izin bertanya, suami saya kalau ke rumah orang tua saya hanya 3 minggu sekali, bahkan kalau datang maunya buru-buru pulang. Sedangkan kalau ke rumah orang tuanya harus 1 minggu sekali dan bertamunya lama, kadang sampai malam. Wajar tidak Ustaz kalau saya marah sama suami saya? Soalnya saya merasa di sini suami saya tidak adil. Jawabannya, kalau kita bicara tentang silaturahim, ya kita tidak bisa nuntut suami bersikap dengan keluarga kita sama dengan bersikap dengan keluarga dia. Tapi kita bisa merayu. Kita bilang, bantulah saya menyambung silaturahmi. Ya, tidak sama kita nuntut misalnya tadi, kamu sama ibumu begini, sama ibuku harus juga sama, tidak bisa. Tadi saya sudah jelaskan, ini ada prioritas yang berbeda. Tetapi kita bisa dengan cara-cara yang baik. Mas, bantulah saya juga. Saya kan sudah ngurus di rumah. Saya nggak bisa kerja, saya nggak bisa ini. Ya, bantulah saya juga untuk menyambung silaturahmi. Sebagaimana kau 3 minggu sekali, bisa nggak saya paling tidak seminggu sekali, bisa nggak saya taruhlah 2 minggu sekali. Jangan 3 minggu sekali, 2 minggu sekali. Jadi meskipun tidak sama, tapi minta lebih diperbanyak dengan mengatakan, bantulah saya Mas untuk saya bisa menyambung silaturahmi. Mudah-mudahan Mas juga dapat pahala silaturahmi. Jadi Mas dapat pahala double silaturahmi dengan kerabat Mas, dan Mas membantu saya untuk menyambung silaturahmi, dan Mas juga akan dapat pahala. Ya. Tapi kalau menyamakan bukan merupakan hak seorang istri untuk menyamakan kerabat dia dengan kerabat suaminya. Ya. Tadi kita sudah jelaskan tentang skala prioritas. Yang ada dia kasih masukan. Jadi kasih masukan. Alhamdulillah dia masih ada waktu meskipun 3 minggu sekali. Dan sekarang sarana banyak, tidak harus nginap, bisa telepon, bisa yang lainnya. Banyak hal, jadi tidak harus nginap ya. Kalau suami senang nginap di rumah ibunya, sudah kita bantu. Tidak kita nuntut. Akhirnya ribut. Kamu seminggu sekali, kita juga seminggu sekali. Beda lah. Kerabat suami dengan kerabat dari musyawarah pernikahan berbeda, tidak boleh disamakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, maaf. Kalau kita memberikan modal kepada saudara kita sendiri yang ternyata modal itu tidak dijalankan dengan amanah, terus kita sekarang memilih malah bukan saudara kita yang memang kelihatannya kita amanah, itu gimana caranya? Tidak jadi masalah, itu ada sebab. Tidak jadi masalah, kita tahu kalau saudara kita tidak amanah, ya, kita juga tidak konyol kemudian buang-buang uang. Ya, kita ingin muter, kita bisa menyambung silaturahmi dengan cara yang lain. Tidak harus dia yang mengolah uang kita. Kalau ada hasilnya kita kasih, bagi, biar orang lain yang jalankan. Tidak harus ya, terkadang kita jalan sama keluarga cocok, terkadang dagang sama kerabat tidak cocok. Tidak harus. Cara berbuat silaturahmi banyak. Jadi tidak jadi masalah. Tidak dikatakan memutuskan ya. Karena tahu dia tidak amanah dan kita namanya uang tidak boleh kita serahkan kepada orang yang tidak becus untuk mengolahnya. Allah a'lam bishawab. Yang berikutnya Ustaz, sejauh mana istri harus patuh terhadap suami dalam permasalahan fikih? Misalnya dalam beda menentukan contohnya ketika 10 Dzulhijjah itu Ustaz, suami istri ini ketika bulan Ramadan sama menggunakan local moon sighting, tetapi ketika Lebaran Haji salah satu dari mereka ikut dengan Saudi, satunya lagi ikut tetap dengan moon sighting. Bagaimana cara menyeimbangkan hal tersebut? Ya, kalau saya sih berharap istri ngalah kalau memang ini masalah ijtihadiyah. Dia ngalah sama suami ya, karena suami adalah suami kalau bisa memahami tidak ada masalah, dia bisa memahami. Saudara, ini masalah khilafiyah, kita berbeda tidak ada masalah ya. Saya sering sampaikan, saya saja sama istri saya cara sholatnya beda ya. Istri saya punya fikih sendiri, saya punya fikih sendiri ya. Seperti kalau misalnya tasyahud, sampai sekarang saya tidak goyang jari, istri saya goyang jari. Anak-anak kadang ikut goyang, kadang enggak, ikut bapaknya atau ikut ibunya.
Terkadang anak-anak taklid sama ibunya, sholat goyang jadi. Saya tidak pernah maksa ya. Istri saya kalau Sami'allahu liman hamidah dia begini. Saya begini. Saya tidak pernah maksa. Artinya ada hal-hal yang ya, kalau kita bisa berlapang dada oke lah. Tapi kalau memang ternyata suami kita ngeyel dan ngotot dan itu masalah ijtihadiyah, saya berharap istri nurut kepada suami. Ya, karena Allah mengatakan rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sungguhnya para laki pemimpin bagi wanita, dan Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan qawwamun artinya umara, bahwasanya laki-laki adalah amir, yaitu penguasa di rumahnya, dan syarat dari rakyat harus tunduk kepada penguasa, apalagi masalah ijtihadiyah. Jadi dalam masalah tadi seandainya suami maksa, kalau suami enggak maksa kita jelaskan ini rumah tangga perlu kesepakatan, perlu ini. Kalau Ramadan pisah misalnya, istrinya suaminya sudah buka puasa di luar atau istrinya sudah buka puasa suaminya belum, kan aneh. Ya, jadi kalau seperti itu ya sepakatlah, duduk ngobrol, perkara sepele sekali, tinggal ngobrol diskusi, ya sudahlah. Kamu nurut sama saya, ya udahlah, ini ijtihadiyah, saya disuruh nurut sama suami ya nurut. Jadi saya bilang kalau suami bisa mengerti alhamdulillah, kalau enggak ngerti maka saya harap istri nurut sama suami karena ini perkara ijtihadiyah. Allah alam bisawab. Meskipun suaminya yang ikut Saudi ya Ustaz ya? Iya, kalau perkara ijtihadiyah dia memang perkara ijtihadiyah meskipun suaminya ikut Saudi. Masalah khilaf. Ya, baik. Yang berikutnya Ustaz, ya banyak berita duka, bolehkah kita menyampaikan aku bersaksi bahwa engkau adalah orang baik, mohon bimbingannya Ustaz? Kalau itu tidak, artinya memang secara tidak dipaksa, tidak diminta, seperti kejadian seperti di sebagian tempat, ayo persaksikanlah. Sebagian orang kadang tidak kenal orang tersebut, atau kemudian dia buat-buat, dia bohong agar menyenangkan kerabatnya, ya. Tapi kalau dia sendiri secara natural dia pingin sendiri, saya ini orang ini baik, demi Allah saya kenal dia baik, ada masalah. Selama tidak berlebihan kita yang demi Allah yang setahu saya dia baik. Tidak boleh juga memuji berlebih-lebihan, ya. Sesuai dengan kita tahu. Tapi terkadang kita dipaksa. Ini kejadian saya sholat diminta untuk jadi sholat jenazah, dia sengaja bawa ke masjid gitu. Saya sholat suruh, ayo bersaksi bahwa sini. Lain saya enggak kenal orang ini, gimana mau bersaksi? Cuma tahu dia muslim, saya sholatkan. Saya bersaksi dia baik, saya tidak tahu kesalahannya dia gimana. Ini kita saksi palsu dong. Saksi palsu terus enggak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka berdalil dengan kisah ketika ada mayat lewat di hadapan para sahabat, kemudian mereka muji, kata Nabi, wajabat, ini wajib masuk surga. Kenapa kalian muji, kata Nabi, antum syuhada Allahi fil ard, kalian adalah saksi Allah di atas muka bumi. Ini spontan, bukan dipaksa, bukan direncanakan, tidak, spontan lewat. Kemudian ada yang lewat lagi dicela, ini wajib masuk neraka. Maksud saya, hal itu tidak jadi masalah, itu keluar dari hati kita yang dalam, kemudian kita ungkapkan, tidak ada paksaan, tidak disuruh-suruh, maka tidak jadi. Tapi kalau disuruh-suruh, maka ini saya khawatir terjumus dalam bid'ah, karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi dengan cara seperti itu. Allah alam bisawab. Apa hukumnya menggambar anime atau kartun dengan muka atau tanpa muka? Apakah ini termasuk menggambar makhluk hidup, Ustaz? Anime macam-macam ya. Kalau yang sudah jelas seperti wajah nggak boleh. Seperti wajah benar tidak boleh. Tapi kalau mungkin garis-garis ya. Tapi kalau sudah nampak kepala wajah ya jangan. Tapi kalau sekedar walis isyarat, misalnya seperti di HP ada garis mata, garis begini aja atau bagaimana, itu insya Allah mudah-mudahan tidak jadi masalah ya. Tapi kalau sudah sampai gambar wajah, ada rambutnya seperti gambar manusia benar, dan tidak boleh. Allah alam bisawab. Ini pertanyaannya agak panjang Ustaz ya. Ada seorang akhwat yang dulunya sering melakukan maksiat dosa besar, lalu setahun belakangan ini ia mulai memperbaiki dirinya untuk bertobat. Namun akhir-akhir ini dia melakukan kesalahan yang fatal lagi, ia melakukan dosa besar itu lagi. Namun hatinya terasa sesak dan tidak nyaman, seperti selalu merasa bersalah, merasa menjadi hamba yang tidak berguna dan seperti ketakutan. Apakah orang tersebut termasuk orang yang merugi? Apakah masih ada kesempatan untuk orang tersebut bertobat lagi, Ustaz? Dia harus cerdas ya, karena orang kalau bertobat, apalagi dosa besar ya, setan berusaha untuk membuat dia ingat tentang hal tersebut, karena hati ini memang tidak mudah kita bersihkan. Perkara-perkara yang maksiat, yang sudah kalau kita bilang mendarah daging, itu sudah dihilangkan dari hati ya. Kesenangan akan hal tersebut akan muncul kembali. Maka seorang ketika dia bertobat, selain dia menangis, dia berusaha mengkondisikan diri dengan milih teman yang baik, menjauhi hal sebab-sebab yang bisa dia buat terjerumus. Kalau dia jalan ke sana dia bakalan maksiat, ya jangan ke situ.
Kalau dia bersendirian dia bakalan melakukan dosa besar, jangan mengkondisikan dirinya seperti itu. Dan itu perlu perjuangan lama. Sampai hatinya bersih, sampai dia menjadi benci terhadap perbuatan tersebut ya. Karena apa kata orang, otak, hati ini semua punya rekaman ya, dan rekaman tersebut membantu dia dalam melakukan sesuatu, dalam mengambil keputusan. Maka dia harus bersihkan rekaman-rekaman tersebut dengan hal-hal yang baru, ya, tadi dengan cara dia mengkondisikan dirinya. Adapun dia bertobat tapi dia masih gaul sama teman-temannya yang nakal, dia bertobat tapi dia masih gini-gini, ya, itu sulit ya. Tobatnya kurang serius berarti. Tapi saya katakan Allah Maha Pengampun ya. Allah Maha Pengampun ya. Ketika Allah mengilhamkan untuk bertobat berarti Allah masih sayang ya. Allah masih sayang. Seorang harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dia lanjutkan kasih sayang Allah tersebut. Jangan dia sia-siakan. Allah sudah sayang sama dia, Allah bikin dia bertobat, Allah tidak mengambil nyawanya ketika dia sedang bermaksiat. Berarti Allah masih sayang. Masih beri kesempatan. Buktinya dia bertanya sekarang berarti Allah masih sayang ya. Jangan dia sia-siakan kasih sayang Allah tersebut. Hal-hal yang ini dosa besar lain dengan dosa kecil ya, dosa besar bahaya. Oleh karenanya hal-hal yang bisa membuat dia kembali kepada dosa besar tersebut dia harus hindari. Dia kenali, dia harus cerdas. Apa yang menyebabkan saya bisa kembali lagi? Apa faktor A, faktor B? Dia harus benar-benar putus hubungan dengan faktor-faktor tersebut. Jangan coba-coba. Iman kita ini lemah. Iman kita ini lemah. Kalau tidak tolong tidak bisa. Ya. Allah alam bisawab. Ustadz, sejauh yang saya tahu bahwa seorang jika meninggal dan keluarganya melakukan tahlilan, ini termasuk meratapi mayit. Lalu bagaimana jika ada seorang ikhwan yang... Ulang gimana? Ulang Bu. Tahlilan termasuk bentuk meratapi mayit. Lalu bagaimana jika ada seorang ikhwan yang ketika ayahnya meninggal tetap dilakukan tahlilan karena sang ibu tetap tidak bergeming saat diberikan pemahaman bahwa tahlilan adalah kebid'ahan yang ancaman dosanya seperti orang yang meratapi mayit, sedangkan ikhwan tersebut tidak mungkin memaksa sang ibu karena menjaga hati ibunya. Bagaimana Ustaz? Apapun yang seorang anak tidak bisa memaksa ibunya, dia cuma nasihati saja ya. Itu di luar kemampuannya ya. Dia nasihati sebisa dia ya. Ibunya tetap melakukan, tinggal dia berdoa semoga Allah mengampuninya. Dia tidak tahu mungkin ibunya atau takut menyelisih masyarakat misalnya. Karena kalau menyelisih dicerca orang, dimaki-maki orang, direndahkan. Ya cuma yang bisa dilakukan, tidak perlu dia maksa tarik tangan ibunya, nggak perlu. Jadi dia sampaikan aja, nasihati ya. Setelah itu dia berdoa kepada Allah agar memberi hidayah kepada ibunya dan juga memaafkan ibunya ya. Ya namanya orang tua tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus bersabar. Kita harus apa? Bersabar. Allah alam bisawab. Pertanyaan terakhir Bu. Assalamualaikum, mau bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya mengadopsi anak orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan suami atau istri, dan bagaimana kalau anak tersebut dimasukkan ke dalam kakak orang tua angkat? Mohon nasihatnya Ustadz. Tentu tidak boleh, kita tidak boleh mendakwahkan di antara dosa besar adalah man da'a ila ghairi abihi, dia menyuruh bahwa saya anak fulan padahal bukan. Demikian juga sebaliknya kita mengatakan ini anak saya padahal bukan ya. Tapi kalau itu karena itu darurat dalam urusan apa, kalau bisa ada aturan yang menunjukkan bahwasanya ini bukan anak saya, ini hanya anak adopsi, tentu itu yang harus dilakukan ya. Jika darurat, kalau harus diikutkan dalam kakak misalnya, kalau enggak bisa diurusin macam-macam, maka ditinjau dari kedaruratan tersebut, sampai di mana kedaruratan tersebut. Selama masukkan di kakak tapi tidak dikatakan bin fulan ya, anaknya fulan, maka itu kalau bisa diatur gitu kan berarti jujur. Kita tidak ingin bohong, kita tidak ingin bohongi diri kita sendiri, tidak ingin bohongi anak tersebut. Anak tersebut ya kita sayang, tapi kita harus sampaikan bahwasanya dia bukan anak kandung kita. Jangan sampai dia menyangka kita adalah bapak kandungnya ya. Maka akhirnya dia terpedaya dan dia berbohong kepada orang lain lagi gara-gara kita bohongin dia ya. Jadi intinya kita tidak boleh menisbahkan kepada orang yang bukan orang tuanya ya. Tinggal diatur bagaimana caranya, kapan kasih tahu dia. Kalaupun harus dimasukkan kakak, jangan sampai menjadi bin kita, anak kita ya. Ada keterangan apa agar diketahui oleh orang ya. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang bisa sampaikan kepada ibu-ibu. Semoga apa yang kita sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi saya ingatkan, silaturahmi adalah ibadah yang agung, pahalanya besar, butuh kesabaran ya dalam menjalankan ibadah tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The recording has stopped.